time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SHMM. Yang saya hormati Kepala Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MBD, dan dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, beserta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu-ilmu yang sudah maju hingga sampai saat ini. Saya Khalifatul Jannah, semester 3 PGMI kelas A, akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah IPS, yakni keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Baik, di dalam materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial itu ada 3 poin. Yang pertama di sini adalah keterampilan bertanya, dan yang kedua keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Sebelum saya menjelaskan ketiga poin yang ada di dalam materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial, saya akan mengajak teman-teman untuk mengerti apa itu sih keterampilan dasar. Kita semua sebagai makhluk sosial, semuanya akan memiliki yang namanya kemampuan. Setiap diri masing-masing seseorang itu pasti memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda, karena kita berangkat dari karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di dalam kemampuan tersebut yang dimiliki seseorang itu akan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, entah itu ketika belajar, entah itu bekerja, ataupun entah itu ketika sedang bersosial, seperti itu. Nah, jadi sangat mempengaruhi kehidupan bersosial seseorang dengan orang lain, mempengaruhi interaksi seseorang dengan orang lain, seperti itu. Keterampilan dasar dalam bersosial ini akan mendorong seseorang lebih aktif, lebih interaktif dalam hal bertanya, terus berkomunikasi, terus menganalisa, atau bisa bahkan menafsirkan berbagai hal, seperti itu. Entah di dalam bidang politik, sosial, agamis mungkin, ataupun pendidikan, atau bahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Tolak ukur dari seseorang jika memiliki keterampilan dasar atau kemampuan dasar dalam berilmu sosial itu akan mendorong seseorang berpikir secara logis dan sistematis, tidak mereka-reka, tidak menduga-duga terkait apa yang sedang dianalisa ataupun terkait apa yang sedang dipertanyakan, seperti itu. Sehingga lebih memainkan logika dan fakta, seperti itu, tidak menduga-duga ataupun tidak mereka-reka. Yang pertama di sini adalah keterampilan bertanya, di mana kegiatan seperti ini sering kita jumpai di kalangan forum-forum pendidikan, bisa ataupun komunikasi terkait yang bersifat formal atau informal juga bisa. Nah, keterampilan bertanya di sini itu memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pertanyaan yang terencana, sebuah pertanyaan yang terencana atau terstruktur, yang nantinya input outputnya
akan menghasilkan sebuah jawaban yang relevan dan efektif atau logika. Nah, di dalam kalimat pertanyaan ini pasti merangsang yang namanya pemikiran dan bahkan memicu seseorang itu untuk merespon terhadap pertanyaan salah satu seorang yang bertanya tersebut, sehingga di situ akan terjadi yang namanya interaksi di dalam sebuah pertanyaan tersebut. Contoh semisal ada guru dan seorang murid. Nah, murid tersebut bertanya mengenai salah satu soal yang dikerjakan karena merasa kesulitan. Akhirnya seorang murid tersebut melakukan pertanyaan, mengeluarkan sebuah pertanyaan terhadap guru tersebut. Nah, alhasil guru yang sudah memiliki jawaban ataupun yang sudah memiliki potensi terhadap pengembangan atau pembelajaran yang ditanyakan siswa tersebut, alhasil guru tersebut menyampaikan jawaban atau solusi atau pemecahan masalah yang membuat tantangan yang mengakibatkan tantangan terhadap siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa menerima atau mendapatkan apa yang memang dia betul-betul butuhkan, seperti itu. Keterampilan bertanya di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah membangkitkan rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu. Nah, jadi merangsang seseorang terhadap rasa ketidaktahuan mereka. Yang kedua, meningkatkan keaktifan berkomunikasi antar satu orang dengan orang lain. Dan yang ketiga, merangsang kemampuan berpikir. Jadi mengolah bagaimana caranya berpikir secara logis dan sistematis. Yang keempat, memberikan feedback ataupun umpan balik ketika guru sudah menjawab. Ketika seseorang itu bertanya, otomatis guru akan menjawab. Seperti itu namanya feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir, menganalisis kesulitan. Jadi sudah dipahami, oh berarti bagian ini yang saya tidak tahu, oh berarti bagian ini yang saya tahu, seperti itu. Dan yang kedua di sini adalah keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan dan memanfaatkan informasi. Nah, biasanya keterampilan seperti ini, yang poin yang kedua itu pada kurikulum Merdeka. Nah, poin yang kedua ini biasanya digunakan oleh guru dan seorang siswa dalam masa kurikulum Merdeka. Jadi siswa tersebut diberikan sebuah informasi ataupun masalah sehingga siswa tersebut bisa menganalisa serta menyajikan bagaimana solusi atau apa sebab akibat masalah tersebut dan solusi bagaimana pencegahan masalah tersebut, serta timbal balik dari pemecahan masalah tersebut itu apa untuk siswa tersebut, seperti itu. Contohnya, dalam kurikulum Merdeka, siswa itu diberikan peran penuh untuk memecahkan masalah sendiri, seperti itu. Dan itu bisa individu dan juga bisa berkelompok, seperti itu. Sehingga siswa didukung untuk lebih aktif, kreatif, dan berpikir secara logis dan sistematis. Hasil, ketika siswa itu sudah melakukan strategi sedemikian dalam memecahkan masalah, siswa tersebut bisa memecahkan dengan pernyataan yang logis. Contohnya, ada guru yang memberikan tugas kelompok terhadap siswanya bagaimana cara penanggulangan bencana banjir semisal. Nah, satu kelompok tersebut ada beberapa orang. Nah, alhasil
siswa tersebut pasti yang pertama mencari tahu dulu apa sebab akibatnya, sebabnya terjadinya banjir. Dia mengumpulkan berbagai macam informasi, entah dari sosial media, entah dari buku, atau entah dari jurnal. Dia dikumpulkan sedemikian rupa. Dan yang kemudian setelah mendapatkan atau merasa lumayan cukup tentang sebab terjadinya banjir, kemudian mereka menganalisa, kok bisa ya menurut buku ini terjadinya banjir karena kurangnya pepohonan di pinggir sungai. Menurut kalau di daerah perkotaan kurangnya irigasi air, seperti itu. Nah, jadi siswa itu pintar, sudah bisa menganalisa sebabnya bencana banjir di berbagai daerah atau di berbagai pemukiman, seperti itu. Dan kemudian siswa tersebut berhasil menemukan sebab akibatnya terjadinya banjir di pemukiman yang berbeda tersebut. Sehingga yang terakhir, ketika sudah siswa mendapatkan berbagai banyak informasi, entah itu mengenai sebab, akibat, serta cara penanggulangannya, siswa tersebut menyampaikan secara logik dan sistematis, sehingga efektif diterima oleh si pendengar. Siapa pendengar? Teman-teman sekelas dan guru, seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir adalah keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Generalisasi di sini bisa kita pahami bahwa generalisasi itu merupakan sebuah prinsip yang dimana prinsip itu merupakan sebagai acuan yang akan dijadikan terhadap hasil penelitian atau hasil penganalisa atau hasil penguji suatu permasalahan, seperti itu. Jadi keterampilan menyusun dan menguji generalisasi itu biasanya di tingkatan mahasiswa itu sering melakukan poin ketiga ini, karena setiap apa yang dilakukan atau setiap pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa itu harus betul-betul ada arah yang menjadi panduan untuk pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, penyajian generalisasi ini sangat berpengaruh penuh dalam pembelajaran mahasiswa di dalam universitas, seperti itu. Dan generalisasi ini memberikan dampak yang positif terhadap setiap mahasiswa. Baik, mungkin itu saja pemaparan sedikit mengenai ilmu-ilmu sosial, konsep dasar dalam ilmu-ilmu bersosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.